Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat bertemu lagi dengan saya Dewita di Yuk Belajar Matematika. Hai anak-anak, tak terasa sudah memasuki minggu ke-6. Materi yang akan kita bahas adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu ukuran penyebaran data tunggal berbobot dan data kelompok. Ukuran penyebaran data tunggal dan kelompok ini masuk tetap ke dalam kompetensi dasar 3.29 dengan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama, menentukan ukuran penyebaran data tunggal berbobot dan data kelompok. Yang kedua, menganalisis. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan ukuran penyebaran data tunggal berbobot dan data kelompok. Pada ukuran penyebaran data tunggal berbobot ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, jangkauan data kelompok. Yang kedua, simpangan rata-rata, yaitu simpangan rata-rata untuk data tunggal berbobot dan simpangan rata-rata untuk data kelompok. Yang ketiga, simpangan baku atau standar deviasi, yaitu untuk data tunggal berbobot, dan yang keduanya untuk data kelompok. Dan terakhir adalah ragam. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu jangkauan data kelompok atau range. Jangkauan didapatkan dengan mengurangi tepi atas kelas teratas dikurangi dengan tepi bawah kelas terendah. Contoh di sini misalnya bedanya data kelompok dengan data tunggal berbobot adalah pada data kelompok dia memiliki interval. Jadi kalau kalian lihat di bagian nilai, ini ada dua angka. Menyatakan bahwa setiap kelas dimulai dari batas bawah angka 31 sampai batas atasnya 40. Kemudian ada jumlah frekuensi pada kolom yang berikutnya. Nah, untuk mengetahui jangkauan dari data kelompok ini, kita masukkan ke dalam rumus. Di sini kita cari tepi atas kelas teratas. Artinya kelas teratas berarti di sini adalah kelas yang terakhir, yaitu kelas yang ketiga, di mana nilai tepi atasnya didapatkan dari batas atas ditambah dengan 0,5. Batas atasnya 60 ditambah 0,5 sama dengan 60,5. Kemudian kita cari tepi bawah kelas terbawah. Kelas terbawah berarti kelas pertama. Kelas pertama tepi bawah didapatkan dari batas bawah 31 kita kurangi dengan 0,5. 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5. Kemudian masukkan ke dalam rumus range atau jangkauan, yaitu tepi atas kelas teratas 60,5 kita kurangi dengan tepi bawah kelas terbawah 30,5. Nilainya sama dengan 30. Nah, yang pembahasannya kedua yaitu simpangan rata-rata untuk data tunggal berbobot. Sini rumus yang kita lihat di sini adalah simpangan rata-rata, yaitu dengan menjumlahkan perkalian dari frekuensi kita kalikan dengan nilai mutlak dari pengurangan suatu data dikurangi dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan jumlah frekuensi. Ini keterangannya ya. Harga mutlak di sini jangan lupa tanda dua garis berdiri seperti ini namanya harga mutlak. Artinya setiap bilangan negatif yang ada di dalam harga mutlak itu akan selalu bernilai positif. Jadi berubah menjadi nilai positif. Kemudian simpangan rata-rata data kelompok, bedanya dengan simpangan data tunggal berbobot adalah pada saat kita mengurangi di dalam harga mutlak ini. Jadi kalau data kelompok yang dikurangi bukan nilai data kelasnya tetapi nilai tengahnya. Nilai tengah dikurangi rata-rata. Jadi perkalian atau sigma dari frekuensi dengan pengurangan harga mutlak nilai tengah dikurangi rata-rata dibagi dengan jumlah frekuensi. Ini keterangannya. Kemudian bagian yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi data tunggal berbobot. Nah, standar deviasi di sini kita lihat rumusnya. Di sini ada akar. Jadi akar dari sigma frekuensi dikalikan dengan kuadrat dari pengurangan data dikurangi rata-ratanya dibagi dengan jumlah frekuensi. Ini keterangannya. Lalu simpangan baku atau standar deviasi dari data kelompok. Nah, bedanya dengan data tunggal sama ya, berarti di sini yang dikurangi di dalam kurung ini bukan nilai data tetapi nilai tengah. Nilai tengah. Jadi jumlah sigma dari frekuensi perkalian frekuensi
dikali dengan kuadrat dari pengurangan nilai tengah dikurangi rata-rata dibagi jumlah frekuensi. Ini keterangannya ya. Kemudian yang terakhir ragam atau varian. Kita gunakan rumus ragam atau varian adalah simpangan bakunya kita pangkatkan 2. Nah, kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini kita akan membahas mengenai simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam dari data tunggal berbobot. Diketahui data tunggal berbobot di bawah ini. Kalian lihat di sini ada tabel. Bedanya dengan data kelompok, pada data tunggal berbobot dia tidak memiliki interval. Jadi pada nilai hanya terdapat pada satu angka seperti ini. Jadi tidak ada batas atas dengan batas bawah. Jadi hanya data seperti ini ya. Kemudian dia memiliki frekuensi. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai rata-rata data tunggal berbobot tersebut. Caranya adalah kalikan frekuensi dengan nilai datanya. Jadi contohnya pada kelas yang pertama frekuensinya 3. Kita kalikan dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian langkah yang sama kita lakukan pada kelas yang berikutnya sampai yang terakhir. Lalu jumlahkan. Ini sigma atau jumlah dari semua frekuensi nilainya 40. Kemudian jumlah dari perkalian frekuensi dikali nilai data adalah 301. Maka masukkan ke dalam rumus rata-rata. Rumus rata-rata adalah jumlah frekuensi dikali nilai datanya dibagi jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensi yang di atas ini nilainya adalah 301. Berarti 301 kita bagi dengan jumlah frekuensi yaitu 40 sama dengan 7,5. Jadi rata-rata untuk data ini adalah 7,5. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah kita dapatkan nilai rata-ratanya 7,5, lalu kita kurangi setiap data yang ada pada tiap kelas ini dengan rata-ratanya. Jadi kolom berikutnya adalah ini data dikurangi nilai rata-rata. Contoh kelas pertama, datanya adalah 5 dari sini. 5 nilainya kita kurangi dengan 7,5. 7,5 itu adalah rata-rata yang sudah kita cari tadi. 5 dikurangi 7,5 sama dengan negatif 2,5. Cara yang sama kita lakukan pada kelas sampai kelas yang terakhir. Lalu setelah dapat semua, pada kolom berikutnya kita beri harga mutlak pada setiap angka. Artinya setiap bilangan yang diberikan harga mutlak, nilai negatifnya berubah menjadi positif. Contoh misalnya ini negatif 2,5, diberikan harga mutlak maka nilainya menjadi 2,5. Negatif 1,5 menjadi positif 1,5, negatif 0,5 menjadi 0,5, sementara yang sudah positif tidak berubah tetap menjadi 0,5 dan 1,5. Lalu kolom berikutnya kalikan frekuensi dengan nilai mutlak yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi untuk kelas pertama misalnya frekuensinya kita lihat pada kolom frekuensi nilainya 3. Berarti 3, ini 3 kita kalikan dengan harga mutlak. Harga mutlaknya adalah 2,5. 3 dikali 2,5 sama dengan 7,5. Cara yang sama kita lakukan sampai pada kelas yang terakhir. Kemudian dijumlah. Nah, ini sigmanya, jumlah total dari penjumlahan di sini adalah 45. Kemudian sigma dari frekuensi adalah 40. Sehingga kita dapatkan rumus, ini masukkan ke dalam rumus yang tadi sudah kita bahas, rumus simpangan rata-ratanya. Jumlah frekuensi dikali harga mutlak adalah 45, sementara jumlah frekuensinya sendiri adalah 40. Maka 45 dibagi 40 nilainya adalah 1,125. Berarti simpangan rata-rata dari data tunggal berbobot adalah 1,125. Ini keterangannya ya. Kemudian yang kedua, kita mencari simpangan baku atau standar deviasi. Langkah pertama pada saat kita mencari simpangan baku sama ya, langkah pertama adalah kita mencari nilai rata-rata. Kemudian baru kita cari pengurangan dari nilai data dikurangi rata-ratanya. Karena soalnya sama, maka rata-rata yang kita gunakan sama ya. Nah, perhitungan sebelumnya diperoleh rata-ratanya 7,5. Di sini nilai dan frekuensinya sudah tadi kita hitung. Nah, kemudian kita kurangi, datanya juga sudah sama seperti tadi. Lalu bedanya untuk simpangan baku, kita tidak mencari harga mutlak, tetapi kita diberi kuadrat. Jadi pengurangan data dikurangi rata-ratanya, kita hitung kuadratnya. Contoh misalnya, data dikurangi rata-rata adalah negatif 2,5. Maka pada kolom yang berikutnya,
Negatif 2,5 ini kita pangkatkan 2 atau dikuadratkan, hasilnya sama dengan 6,25. Cara yang sama kita lakukan untuk semua kelas sampai kelas yang terakhir. Lalu kolom berikutnya kalikan frekuensi dengan data pangkat 2 yang ada di kolom yang sebelumnya. Jadi frekuensi misalnya pada kelas yang pertama, lihat kolom frekuensi. Ini 3 ya, berarti 3 kita kalikan dengan pangkatnya pangkat 2 di sini 6,25, berarti 3 dikali 6,25, hasilnya sama dengan 18,75. Cara yang sama kita lakukan pada kelas yang setelahnya sampai kelas yang terakhir. Kemudian jumlahkan semua data yang ada di kolom yang terakhir ini. Ini sini sigmanya sama dengan 66. Jangan lupa frekuensi juga dijumlahkan. Ini sigmanya sama dengan 40. Lalu masukkan ke dalam rumus simpangan baku atau standar deviasi ini. Untuk standar deviasi, ciri khasnya adalah ada akar. Ya, di sini jumlah dari perkalian frekuensi dengan pangkat 2 dari pengurangan dengan rata-rata dibagi dengan jumlah frekuensi. Ini kita dapatkan dari tabel tadi untuk perkalian frekuensi dengan kuadratnya adalah 66, jumlah frekuensinya sama dengan 40, 66 dibagi 40 adalah 1,65. Kalau kita belum cari akarnya, ini akar nggak boleh hilang ya, jadi akar tidak hilang, akar tetap ada sampai angka terakhir, baru setelah dapatkan angka seperti ini kita cari nilai akar dari 1,65, kita dapatkan 1,28. Berarti simpangan baku dari data tunggal berbobot ini adalah 1,28. Ini keterangannya ya. Kemudian kita mencari ragam. Ragam tadi digunakan, rumus ragam adalah simpangan baku dipangkatkan 2. Sudah kita dapatkan tadi nilai dari simpangan baku adalah 1,28. 1,28 ini kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 1,65. Bagaimana? Ya, perhatikan baik-baik supaya nanti kalian tidak bingung melihat tabel yang lumayan banyak ya, cukup banyak ini. Masuk ke dalam contoh yang kedua. Ini contoh kedua, ini kita membahas mengenai simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam dari data kelompok. Nah, ini ada contoh data kelompok. Nah, bedanya data tunggal berbobot dengan data kelompok, tadi sudah saya bahas, pada data kelompok ada interval. Jadi ada 2 bilangan di sini yang menyatakan bilangan batas bawah sebelah kiri sampai batas atasnya sebelah kanan. Frekuensinya sama ya, ada kolom frekuensinya. Kemudian langkah pertama adalah sama seperti soal yang sebelumnya, adalah kita mencari nilai rata-rata hitung dari data kelompok ini. Caranya adalah kita cari nilai tengah di setiap kelas. Nilai tengah sebelah kelas caranya dengan menjumlahkan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi untuk nilai tengah yang kelas pertama berarti 51 ditambah 55 dibagi 2, hasilnya sama dengan 53. Dengan cara yang sama kita cari nilai tengah sampai kelas yang terakhir. Kemudian kolom yang berikutnya kita mencari jumlah perkalian frekuensi dikali nilai tengahnya. Contoh untuk kelas yang pertama, ini frekuensinya 5, nilai tengahnya 53, berarti 5 dikali 53 sama dengan 265. Cara yang sama kita lakukan sampai kelas yang terakhir. Lalu jumlahkan total semuanya adalah 1215 dan total frekuensinya di sini adalah 20. Sehingga kita dapatkan nilai rata-ratanya adalah jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Nah, bagian yang atas kita dapatkan di kolom itu jumlahnya adalah 1215 dibagi dengan jumlah frekuensi sama dengan 20, hasilnya adalah 60,75. Artinya nilai rata-rata dari data kelompok ini adalah 60,75. Ini langkah yang pertama ya. Langkah yang selanjutnya kita cari nilai dari harga mutlak nilai tengah dikurangi dengan rata-rata. Ini nilai tengah udah dapat, kemudian kita kurangi nilai tengah dikurangi rata-rata. Jadi contohnya misalnya kelas yang pertama, nilai tengahnya 53. 53 kita kurangi dengan rata-ratanya 60,75.
Berarti 53 dikurangi 60,75 hasilnya adalah negatif 7,75. Cara yang sama di kelas yang berikutnya kita lakukan sampai kelas yang terakhir. Kemudian kolom yang berikutnya setelah mendapatkan pengurangannya, masukkan ke dalam harga mutlak. Ingat, fungsinya akar harga mutlak adalah membuat nilai negatif menjadi positif. Berarti untuk kelas yang pertama, yang tadinya negatif 7,75, karena diberi harga mutlak, nilainya menjadi 7,75, negatifnya hilang. Kemudian kolom yang kedua juga sama, kelas yang kedua yang juga sama, negatif 2,75 menjadi positif 2,75, dan yang sudah positif tetap tidak berubah. Lalu kalikan frekuensi dengan harga mutlak yang sudah kita cari di kolom yang sebelumnya. Frekuensi untuk kelas yang pertama adalah 5, berarti 5, ini 5, kita kalikan dengan harga mutlak yang 7,75, 5 kali 7,75 hasilnya adalah 38,75. Cara yang sama kita dapatkan atau kita lakukan pada kelas yang berikutnya sampai kelas yang terakhir. Jangan lupa kita jumlahkan semua data ini, nilainya sigmanya adalah 94 dan sigma dari frekuensi adalah 20. Lalu masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata. Di sini jumlah dari frekuensi dikalikan dengan pengurangan harga mutlak nilai tengah dengan nilai rata-ratanya adalah 94 dan jumlah frekuensinya adalah 20. Berarti simpangan rata-rata dari data kelompok ini adalah 4,7. Kemudian kita mencari simpangan baku untuk data kelompok. Caranya masih sama, karena soalnya sama, berarti rata-rata hitungnya tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Rata-rata hitung tadi sudah didapatkan, yaitu 60,75. Maka kolom yang berikutnya kita kurangi. Ingat, untuk simpangan baku yang dikurangi bukan nilai, tetapi nilai tengah. Jadi nilai tengahnya di sini untuk kelas yang pertama adalah 53. 53 kita kurangi rata-ratanya 60,75, hasilnya adalah negatif 7,75. Langkah yang sama kita lakukan pada sampai kelas yang terakhir. Lalu untuk simpangan baku kita tidak mencari harga mutlak, tetapi yang kita cari adalah pangkat 2 dari pengurangan yang sebelumnya. Jadi pengurangan sebelumnya nilainya adalah negatif 7,75. Nah, negatif 7,75 ini kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 60,0625. Cara yang sama kita lakukan sampai kelas yang terakhir. Kolom yang berikutnya kita kalikan frekuensi dengan harga pangkat 2, nilai pangkat 2 yang di kolom yang sebelumnya. Jadi untuk kelas yang pertama, contoh misalnya di sini frekuensi, lihat kolom frekuensi nilainya berapa. Di sini frekuensinya 5. Berarti 5 frekuensi kita kalikan dengan pangkat 2-nya yaitu 60,0625, hasilnya adalah 300,3125. Cara yang sama kita lakukan sampai kelas yang berikutnya. Lalu jumlahkan total semuanya, sigmanya adalah 573,75. Dan sigma frekuensi, jangan lupa ini juga dijumlah, hasilnya adalah sama dengan 20. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku dari data kelompok. Standar deviasi atau simpangan baku di sini ciri khasnya sama ya, ada akar di sini. Ada akar, kemudian masukkan nilai yang sudah tadi kita lihat di kolom. Untuk yang pertama, penjumlahan dari perkalian frekuensi dikali kuadrat pengurangan nilai tengah dikurangi rata-rata adalah 573,75. Jumlah frekuensinya adalah 20. Dibagi hasilnya 28,6875. Kalau kita belum cari nilai akarnya, akar ini tidak boleh hilang ya. Jadi sampai bentuk bilangannya seperti ini, baru kita cari akarnya. Kamu gunakan kalkulator untuk bantuan mencari akar. Nah, kemudian dapatkan nilainya akar dari 28,6875 adalah 5,3561. Jadi artinya simpangan baku dari data kelompok ini adalah 5,3561. Selanjutnya untuk mencari ragam kita gunakan rumus ragam, yaitu simpangan baku dipangkatkan 2. Jadi nilai yang sudah kita dapatkan simpangan baku adalah 5,3561, kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 28,7125.
28,6875. Jadi ragam untuk data ini adalah 28,6875. Ini sebelum saya akhiri, ada satu hadis ya dari hadis riwayat Bukhari nomor 5933. Kita baca di sini ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Apa itu? Yaitu kesehatan dan waktu luang. Anak-anakku, ada yang tidak mungkin terulang, yaitu waktu. Jadi ketika kita masih punya waktu yang bisa kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, ada kesehatan yang tak ternilai harganya, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak manusia tertipu karena membuang waktu luang dengan sesuatu yang tidak berguna. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.